belum memiliki kesadaran. Nah, saudaraku, berikutnya nih. Kalian tahu yang namanya Arya. Arya itu dulu mendukung Kiai Haji Madidin Usman, mendukung tesis Kiai Haji Madidin Usman. Apa yang terjadi sekarang? Kita duga sekarang dia menjadi pembela Oknum Habib Ba'alawi. Dan saya mengatakan kita duga dia itu kurang adab. Mungkin dia punya adab, tapi masih kurang bisa menghargai Kiai Haji Madidin Usman. Padahal dulu dia membela tesis Kiai Haji Madidin Usman, termasuk kurang bisa menghargai Gus Fuad Peret dan kurang bisa menghargai para keturunan Wali Songo. Artinya si Arya ini kurang adab, saudara. Ya mungkin dia sudah beradab, tapi kurang lagi adabnya. Harusnya dia bisa menghormati orang-orang yang lebih sepuh dari dia. Harusnya dia bisa lebih menghargai ya perjuangan Kiai Haji Madidin Usman itu untuk semua kemaslahatan bangsa ini. Untuk dia juga ya, tapi apa dia merosting Kiai Haji Madidin Usman? Saya perdengarkan roastingan si Arya berikut ini. Ya, kasih mak saudara. Ada yang ngomong, kenapa kamu nggak percaya sama Kiai Imad? Beliau adalah orang yang soleh, beliau adalah orang yang soleh. Tai kucing. Kamu orang-orang yang ngakunya Nahdien, yang ngakunya orang NU, dengarkan jembreng kupingmu lebar-lebar. Kamu hanya percaya ulama kemarin sore seperti Kiai Imad, lalu kamu tidak mempercayai Romo Yai Hasyim Asy'ari. Berarti memang utekmu wis kecuci karo iblis. Ngaku NU, ngaku orang Nahdien. Kamu sesungguhnya bukan orang-orang Nahdien lagi. Orang Nahdien pasti akan menghormati dan mengikuti dawuh para alim ulama sepuh. Bukan Kiai Imad yang Yai baru kemarin sore. Kamu nggak percaya sama Kiai Imad, Arya? Enggak percaya, enggak. Saya lebih percaya para alim ulama sepuh. Masa iya saya mau dibandingin suruh percaya Kiai kemarin sore seperti Kiai Imad ketimbang saya mempercayai Gusmus? Pikiran lu kemana? Ngaku orang NU, ngaku orang Nahdien. Ya, saudaraku, kalian dengar sendiri apa yang disampaikan si Arya. Menurut saya si Arya itu kurang adab. Dia mungkin sudah kerasukan doktrin sehingga dia kurang adab. Mengatakan Kiai Haji Madidin Usman Kiai kemarin sore. Saya ingin katakan semua saudaraku, semua kiai-kiai sebagaimana pesan Kiai Haji Madidin Usman, kita percaya. Kita percaya. Kita hormati, ya. Kita percaya dan hormati. Tetapi kalau soal ilmu nasab itu kita harus bisa membedakan. Kalau kita tidak mengikuti tentang pendapat nasab terkait Ba'alawi ini, bukan berarti kita tidak menghargai kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai dulu itu husnuzon. Jangan diartikan husnuzon itu sebagai pengakuan. Ya, kita tetap menghargai. Tapi kalau soal ilmu, jangan dibilang yang lebih muda, dibilang tidak berilmu. Belum tentu. Karena kedewasaan, ilmu, pengetahuan, penalaran, itu tidak tergantung usia, tidak tergantung tua atau muda. Maka kita bisa bilang si Arya itu cacat logika. Cacat logika. Kenapa? Dia seolah-olah hanya bergantung kepada usia. Semuanya kita hormati. Mau yang muda, yang tua, kita hormati. Ya, kalau dia mengaku sebagai warga Nahdien, saya bilang Arya sudah kehilangan akhlaknya orang Nahdien. Orang Nahdien itu harus berakhlak, harus beradab, ya. Maka dia seharusnya bisa menghargai perjuangan Kiai Haji Madidin Usman, bisa menghargai Gus Fuad, apalagi beliaunya dulu ini mendukung tesis Kiai Haji Madidin Usman, ya. Makanya kita bilang ini pelin-pelan ini, mirip si Bahar ini, mirip si Ricik ini, ya. Pelin-pelan, berubah-ubah, tidak konsisten.
Padahal ilmunya tetap konsisten, ya. Faktanya Ba'alawi terpatahkan mengaku cucu Nabi. Faktanya berdasarkan kajian ilmiah terbukti Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah, di situ. Jadi saudara, sekali lagi soal ilmu, soal pengetahuan itu tidak tergantung usia. Apalagi di zaman dulu belum ada kajian ilmiah. Pada waktu itu saya sering katakan para ulama-ulama dulu itu husnuzon, mikir tentang perjuangan bangsa ini untuk melawan kolonial Belanda, ya, sehingga masalah nasab diabaikan dulu. Jadi nggak ada yang mengkaji waktu itu, ya. Dan soal ilmu, sambil contoh saya, ya, saya itu punya anak saya lulusan S2, ya. Kalau soal ilmu, tentu saya kalah dengan ilmu yang dimiliki oleh anak saya, bidang ilmu yang ditekuni oleh anak saya. Karena saya tidak pernah kuliah S2 seperti anak saya. Nah, ini harus diketahui. Maka walaupun saya sudah tua, walaupun saya sudah bau bangke, anak saya lebih berilmu daripada saya. Tetapi anak saya tetap beradab kepada saya, tetap menghormati saya, tetap menghargai saya, tetap ma'ruf pada saya. Sama saya dengan ayah saya. Ayah saya seorang petani misalnya, tidak pernah sekolah. Saya kebetulan sarjana. Tentu saya lebih tahu ke bidang ilmu yang saya tekuni, penelitian yang pernah saya lakukan. Tetapi saya tetap beradab, tetap menghargai orang tua saya. Ya, jadi soal ilmu bukan terkait atau bukan tergantung kepada kiai kemarin sore atau kiai sepuh. Enggak ada itu. Ya, enggak ada. Kalau yang seperti itu berarti cacat logika, nggak ngerti itu, ya. Inilah si Arya itu merasa ngerti tapi dia kurang mengerti, merasa NO tapi dia malah kurang ber-NO, ya. Ini akhlak harus dijaga nih si Arya, akhlak, ya. Akhlak Arya, kamu kurang berakhlak, kurang beradab terkait masalah menyikapi perbedaan pendapat antara kiai-kiai muda NO dengan kiai-kiai muda sepuh NO, ya. Kiai-kiai sepuh NU dan kiai-kiai muda NU, kamu harusnya menghargai semuanya. Ini mereka berjuang untuk kemajuan NU, ya. Jangan malah kamu rendahkan, ya. Kamu bilang seenaknya seperti itu, ya. Oke, ini bahkan juga mendapatkan sorotan dari seorang, saya bilang beliau juga ilmuwan, ya. Arya nggak ngerti, Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ilmuwan, ya. Jadi kamu harus ngerti. Ini tanda-tanda si Arya ini harus mau kuliah ini, melanjutkan kuliah sekolah. Kalau perlu sampai S2 kayak Kiai Haji Madudin Usman. Kalau perlu sampai doktor, ya. Ini ya biar ngerti, biar nggak cacat logika, ya. Nah, ini ada tulisan yang bagus ini dari Nurul Azizah. Nurul Azizah, seorang penulis buku Muslimat NU, militan untuk NKRI. Ini luar biasa, mengkritisi si Arya yang mirip perilakunya seperti Bahar ini, ya. Ini dia tulisannya beliau ini. Ya. Ini tulisannya beliau ini. Judulnya Gus Arya, ya, membuat konten apa ini? Gus Arya membuat konten murahan. Jangankan Kiai Madudin, Tuhan pun pernah dia tantang, ya ini, ya. Ini tulisannya nih. Gus Arya membuat konten murahan, ya. Luar biasa nih. Saya bacakan untuk Anda, ya. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kalian, ya. Penting ini kita sampaikan untuk edukasi si Arya juga, ya. Biar ngerti dia, biar introspeksi diri, nggak sombong dia kayak si Bahar aja sombong sekali dia, merasa paling ngerti, paling pinter ya. Gus Arya membuat konten murahan. Jangankan Kiai Imaduddin, Tuhan pun pernah ditantang, ya. Nih ya saudaraku, saya bacakan. Biar kalian paham ya. Seharusnya penulis, ya penulis ini berarti Ibu Nurul Azizah itu ya. Ya, saya bacakan, sebenarnya penulis tidak respect dengan Gus Arya.
seorang YouTuber yang sering muncul di platform media sosial. Ya, dengan tema tidak jelas dan asal-asalan, suka marah-marah. Yang marahnya itu hanya buatan saja. Konten yang tidak memunculkan kreativitas. Konten yang tidak membuat orang terkagum-kagum. Konten yang tidak membuat orang takjub. Ya, Gus Arya membuat konten modal nekat. Modal nekat dengan suara lantang, tapi tidak membuat orang tertarik untuk mencontoh dia. Ya, saya komentari, bagaimana tertarik mencontoh perilakunya kayak gitu mau dicontoh? Dicontoh yang mana? Kita lanjut. Karena kontennya tidak inspiratif sama sekali, katanya Ibu Nurul Azizah ini. Luar biasa nih. Ibu Nurul ini sangat cerdas, kritis ya. Ya, jadi ini penting ya. Tidak inspiratif sama sekali katanya. Mengatakan orang yang membela pembatal nasab itu bodoh. Coba. Berarti kan sama dengan mengatakan Kiai Haji Maduddin Utsman bodoh. Ya, yang bodoh siapa? Kok introspeksi dong. Tetapi tidak bercermin pada diri sendiri. Cobalah ambil cermin, ya. Nah, cobalah ambil cermin. Hai Arya, coba ambil cermin. Ngacao, ya. Ngacao. Siapa yang bodoh? Ya, siapa yang bodoh? Pembatal nasab ataukah dirinya? Ya, ini. Jadi siapa yang bodoh? Jadi bahasa lainnya ini, siapa yang bodoh? Kiai Haji Maduddin atau ente, antum? Ya. Saya lanjut ya saudaraku, saya membacakan tulisan dari Ibu Nurul Azizah. Ya. Video Gus Arya beredar di WhatsApp yang intinya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, peneliti sejarah nasab Ba'alawi Yaman itu tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dianggap bodoh. Masya Allah. Jadi intinya si Arya itu menganggap Kiai Haji Imaduddin Utsman bodoh. Coba. Ya. Juga para pembela Kiai Imad dianggap bodoh dan kakean cangkem. Ya, ini dari tulisan Ibu Nurul Azizah, seorang ilmuwan, ya. Video yang beredar awalnya penulis hapus. Ya, videonya si Arya itu yang didengar oleh Ibu Nurul Azizah itu awalnya dihapus. Karena memang tidak respect. Tapi kok sering muncul video yang sama persis. Ya, penulis pun tergerak untuk membuat suatu tulisan agar bisa dibaca sama Gus Arya. Ya, jadi tulisan ini memang ditujukan untuk Gus Arya, untuk si Arya itu ya. Mudah-mudahan yang punya nomor kontaknya Gus Arya itu bisa menyampaikan video ini dan biar mendengar apa yang ditulis oleh Ibu Nurul Azizah ya. Saya lanjut saudaraku. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani membuat penelitian membutuhkan waktu lumayan lama untuk mengadakan penelitian sejarah berupa penelitian ilmiah sampai 100 halaman. Lebih bahkan untuk buku pertama, kemudian menyusul buku yang kedua. Benar-benar suatu tesis yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi ngomong-ngomong, si Arya, apa pernah kuliah? Ya, apakah pernah ngerti tentang karya ilmiah? Apakah pernah ngerti tentang penelitian? Enggak apa-apa walaupun enggak pernah kuliah. Kalau dia mau literasi. Kalau dia mau literasi, otodidak. Dan kita berharap ya Arya mau membaca tesis Kiai Haji Maduddin Utsman. Jangan-jangan dia enggak mau baca atau belum membaca. Karena tesisnya juga banyak. Buku-buku karya Kiai Maduddin tentang nasab juga banyak. Ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk membacanya supaya ada literasi dan memiliki adab kembali supaya dia bisa lebih baik ya. Ya ini untuk kebaikan dia ini, kritik dari Ibu Nurul Azizah ya. Saudara kita lanjutkan.
Lah kok Gus Arya yang belum tahu isi tesisnya Kiai Haji Madudin malah membuat statement bahwa pembatal nasab Ba'alawi itu orang bodoh dan kakean cangkem, katanya Gus Arya. Hal itu dilakukan Gus Arya agar banyak netizen 62 yang mampir di akun TikToknya. Wah, ini berarti hanya untuk pansos saja ya, untuk pansos. Mungkin dia menyadari belakangan ini kurang laku kali ya. Jadi dia ingin terkenal, lebih tambah terkenal gitu ya. Sebenarnya dia sudah terkenal, ya sudah terkenal. Cuman kali dia ingin tambah terkenal ya. Kita lanjut saudaraku. Penulis sudah lama tidak melihat video Gus Arya yang selalu tampil marah-marah. Saat baru viral tesisnya Kiai Mat, dia muncul lagi di TikTok dan Facebook, konten murahan dalam tanda petik ya. Itu ya komentar dari Ibu Nurul Azizah terhadap Arya. Itu yang penulis ucapkan ketika lihat kontennya. Gus Arya membuat konten yang menantang Kiai Imaduddin dan kawan-kawan tayang di TikTok dengan akun @atayarif12 sebagai berikut. Nah, ini saya bacakan komentarnya si Arya di TikTok ya. Ditulis oleh Ibu Nurul Azizah ini. Ya, kita bacakan. Ya, mana nih? Anda dipaksa ditarik menjadi bodoh. Jadi pembatal nasab, syaratnya bodoh. Masya Allah, padahal bodohnya sendiri dia nggak ngerti. Ya itulah kelompok yang sudah taklid buta, ya sukanya membodoh-bodohin orang, bodohnya sendiri nggak ngerti ya. Saya ulangi, Anda dipaksa ditarik menjadi bodoh, jadi pembatal nasab, syaratnya bodoh untuk memuja pembatal. Nasab syaratnya harus bodoh, siapapun yang mengawal tentang nasab syaratnya harus bodoh. Masya Allah, bodoh-bodoh terus ya. Masya Allah, ini lihat, ini kalimatnya. Dia tidak menyebut Kiai Imaduddin loh. Dia langsung menyebut nama ya. Kalau saya menyebut nama Arya, ya wajar, saya jauh lebih tua usianya daripada si Arya. Ya, tetapi si Arya menyebut Imat kepada Kiai Imaduddin, coba. Kurang adab ini si Arya ya, kurang adab. Kita lanjut ya. Imat punya wali songo. Gus Fuad Pleret punya wali songo. Wah, ini dia nggak berani kalau Gus Fuad nggak berani dia nggak mau menyebut Fuad Pleret, nggak berani. Dia pakai Gus Fuad ya. Gus Fuad Pleret punya wali songo. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Nur Fadil ngaku wali songo. Kok kakean cangkem lah. Tuh bagus mau Nur Fadil dicangkem-cangkem no. Kan kurang adab itu. Ya kurang adab nih. Ya. Dicangkem-cangkem no. Nur Fadil ngaku wali songo. Kok kakean cangkem. Itu ngakunya wali songo. Kok kakean cangkem. Kok tidak menjaga persatuan malah memecah belah. Lah ini ya ini yang saya sebut si Arya itu cacat logika. Saya katakan, Kiai Haji Imaduddin Usman, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi Nur Fadil, dan lain-lain para pejuang kesetaraan itu justru untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, jangan di-framing memutarbalikkan fakta. Ya, merekalah yang sejak awal banyak oknum-oknumnya, ya oknum-oknum itu memecah belah bangsa, bahkan merosting presiden, ya. Itu yang harus disadari oleh si Arya ya, saudaraku ya. Kita lanjut ya. Kok tidak menjaga persatuan malah memecah belah? Mudah-mudahan mereka pembatal nasab biar ketemu aku. Wah, nantang tuh ya, supaya kan sudah pernah ketemu dengan Gus Fuad, dengan Kiai Imaduddin ya, kalau ingin ketemu ya datangi rumahnya. Kan kamu tahu ngapain sekelas Kiai Imaduddin harus mendatangi antum ya, nggak level ya, nggak level. Jadi saya berpesan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman, Gus Fuad Pleret ya, Tubagus Mogi yang disinggung namanya, tidak usah dipeduliin si Arya ini, nggak usah didatangi, anggap aja itu radio rusak. Ya, jadi biarkan saja, nggak level ya, nggak level. Saya lanjut, saudara.
Mudah-mudahan mereka pembatal nasab biar ketemu aku, tak sikat kabeh. Nah ini sangat analog ya, multi tafsir. Tak sikat kabeh itu maksudnya disikat piye? Mau ajak diskusi. Kalau mau ajak diskusi, apa kamu mampu? Apa kamu siap menguasai ilmu nasab? Jangan-jangan kamu malas membaca karena gara-gara kamu bukan seorang ilmuwan ya. Sekali lagi saya katakan, Arya bukan seorang ahli nasab, ilmuwan, peneliti seperti Kiai Ahmaduddin, jelas nggak level ya. Ya, jadi kalau yang kata-kata tak sikat kabeh maksudnya tak sikat bagaimana mau adu ilmu. Ada ketawa ya, diguyu pitik kowe. Ngaku-ngaku tak sikat kabeh. Jadi jelas sekali ya si Arya ini hanya pansos. Ya, Arya ini hanya pansos biar tambah tenar, biar tambah terkenal gitu ya. Mungkin dia selama ini kesulitan mau cari tema-tema apa buat konten ya. Kesulitan, akhirnya dia membuat tema merosting para keturunan Wali Songo. Pret. Oke, kita lanjut saudara ya. Nah, ini katanya tak sikat kabeh. Aku ora iso anteng ya. Urusanmu. Lah perlu jingkrak-jingkrak sana loncat-loncat. Gak usah, kalau nggak punya ilmu jangan nantang-nantang para ahli nasab. Ya, Kiai Haji Ahmaduddin ya. Aku ora iso anteng, ora iso meneng ucapnya di konten TikTok ya. Ini tulisan dari Ibu Nurul Azizah, seorang ilmuwan saya sebut ya. Beliau sering aktif membuat artikel ilmiah di RMINO banten.or.id ya, .or.id. Kalau kalian saudara kurang puas dengan cara saya membaca karena langsung saya potong komentari, kalian bisa baca sendiri tulisan Ibu Nurul Azizah di website laman rminobanten.or.id ya. Saya lanjutkan saudara. Konten kreator rasis. Ya, jadi sisi Arya itu dibilang konten kreator rasis ya, memenuhi kriteria menurut saya. Saya setuju dengan Ibu Nurul Azizah ini ya. Jadi Arya termasuk kategori konten kreator rasis. Dialah yang sesungguhnya tanpa sadar telah memecah belah dan telah provokasi, dan dia sebenarnya membahayakan persatuan, saudara. Ya, mudah-mudahan dia bisa introspeksi ya. Jadi saya lanjut ya, saya lanjut membaca ya. Konten kreator rasis menebar kebencian. Penulis putar videonya untuk menangkap bicaranya Gus Arya. Jadi malu sendiri ya. Saya juga jadi malu sendiri ya mendengar berita ini. Padahal saya selama ini ya sangat mengapresiasi tindakan si Arya membentuk Laskar NKRI itu yang dulu katanya mau mengawal tesis Kiai Haji Majidun Usman ya. Kok sekarang jadi berubah 360 derajat? Ada apa, bro? Ada apa, bro? Kamu kok berubah ya? Coba introspeksi diri, bro. Literasi lagi, belajar lagi, bro. Ya, kita lanjut. Ya, saya bacakan tulisan. Jadi semangat saya nih. Saya bacakan tulisan dari Ibu Nurul Azizah. Konten kreator rasis menebar kebencian. Penulis putar videonya untuk menangkap bicaranya Gus Arya. Jadi malu sendiri. Begitu pendek pola pikir yang dimiliki si Arya. Wah. Pendek pola pikir antum Arya ya. Coba introspeksi, gak usah marah, dikit-dikit marah, sumbu pendek kalau marah. Kalau kamu marah sumbu pendek. Gak usah marah, sabar. Anggap kritikan ini sebagai jamu, sebagai obat untuk mengobati kecacatan logika itu ya, untuk mengobati kesempitan berpikir katanya Ibu Nurul Azizah ya. Masya Allah ya. Saya ulangi nih, menarik ini kalimatnya. Konten kreator rasis menebar kebencian. Penulis putar videonya untuk menangkap bicaranya Gus Arya. Jadi malu sendiri. Begitu pendek pola pikir yang dimiliki. Padahal sebagai konten kreator harus memiliki pola pikir yang cerdas dan waras. Berarti kalau menyimak pendapatnya Ibu Nurul Azizah ini, si Arya ini kurang cerdas dan kurang waras. Berarti yang waras ngalah.
Mungkin dia sudah cerdas tapi kurang. Mungkin dia sudah waras tapi kurang. Artinya kurang cerdas dan kurang waras. I love you Arya, gak usah marah. Ya. Oke, kita lanjut. Lanjut saudari ya. Tulisan dari Ibu Nurul Ajijah saudari ya. Mantap ini ya. Selanjutnya ini. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, peneliti sejarah yang tidak kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Kiai Imaduddin benar-benar seorang ilmuwan ya. Dari sisi akademis, beliau itu calon doktor loh, calon doktor ya. Beliau sudah lulus S2. Mudah-mudahan ada perguruan tinggi yang memberikan doktor honoris causa terhadap prestasi Kiai Haji Imaduddin Usman ya, sebagai pencerah, aufklärung, sebagai mujadid, mudah-mudahan. Seperti doktor honoris causa Kiai Haji Yusuf Mubarak ya, beliau dapat honoris causa. Mudah-mudahan Kiai Imaduddin juga segera mendapatkan ya saudara ya. Oke, saya lanjut tulisan. Tulisan dari Ibu Nurul Ajijah. Saya semangat aja. Oke, saya lanjut ya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, peneliti sejarah yang tidak kaleng-kaleng. Beliau meneliti dengan hujah ilmiah berdasarkan metode penelitian, sejarah dan metodologi ilmu nasab. Nah, pertanyaan saya, mana tahu si Arya tentang metodologi ilmu sejarah dan metodologi ilmu nasab? Mana tahu ya? Kalau tahu ya alhamdulillah, kan begitu. Ya, bahwa Ba'alawi Yaman dipanggil Habib tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gus Arya sebelum menantang Kiai Imaduddin dan kawan-kawan seharusnya membaca dulu hasil penelitian tentang terputusnya nasab para Habib Ba'alawi Yaman kepada Rasulullah. Saudaraku, kalau soal ini memang tidak hanya Arya, banyak orang itu kurang literasi. Karena memang kebiasaan membaca itu kurang di bangsa kita. Kurang, males membaca, males literasi. Akibatnya ya kayak si Arya ini ya. Nah, kita lanjut ya. Kalau Gus Arya orang cerdas, ya seharusnya tesis Kiai Imaduddin dibalas dengan antitesis penelitian ilmiah juga. Nah, ini pertanyaan saya, mana mungkin si Arya mau melakukan penelitian? Kalau mau ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk si Arya, ya. Malah justru membuat konten murahan di platform media sosial TikTok dan Facebook. Hasilnya ditertawakan netizen ya. Ya benar ya, Ibu, ya benar sekali apa yang disampaikan Ibu Nurul Ajijah. Seandainya pitik saya bisa tertawa, mungkin pitik saya juga tertawa. Ya, mungkin pitik saya juga tertawa. Namanya ditertawakan pitik ya. Kita lanjut ya, menarik ini. Kita lanjut. Ya, jadi seharusnya Gus Arya itu melakukan penelitian. Hasilnya kalau kan jadi asik gitu ya. Nah, setelah penulis lihat, komentarnya banyak yang memberi dukungan kepada Kiai Imaduddin. Video makian dari Gus Arya sudah sampai kepada Kiai Imaduddin dan kawan-kawan. Mereka tidak marah. Betul ya? Kiai Imaduddin mengerti. Tadi kenapa saya mengawali video ini dengan narasi ceramah pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman supaya kalian mengerti bagaimana akhlaknya Kiai Imaduddin, bagaimana kapasitas dan integritas Kiai Haji Imaduddin Usman. Sangat menjaga akhlak ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman termasuk saya orang awam ini nggak marah sebenarnya. Saya nggak marah menyaksikan videonya si siapa itu, si Arya. Nggak marah saya, ya. Cuman saya prihatin, menyayangkan, menyayangkan, ya. Jadi Kiai Imaduddin mereka tidak marah, malah kasihan kepada Gus Arya. Duh kasihan kamu Arya, kasihan. Kasihan gitu loh. Ya, beliau hanya menganggap sebagai konten saja, tidak sebagai tantangan. Betul ya. Makanya saya bilang nggak usah ditanggepin ini.
Cukup saya aja yang menyampaikan informasi. Saya juga nggak menanggapi nih. Saya hanya memberitakan. Saya hanya menginformasikan bahwa Arya seperti ini. Dan mendapatkan reaksi dari netizen seperti ini. Dan mendapatkan reaksi dari Ibu Nurul Azizah seperti ini ya. Nah, saudaraku, kalau penulis tidak kaget melihat konten, jadi beliau nggak kaget melihat kontennya Gus Arya. Kalau penulis tidak kaget melihat konten dari Gus Arya, apa Gus Arya pengen viral? Oh tidak, dia sudah viral karena kebiasaannya suka nantang-nantang orang lain ya. Itu dibongkar ya, dibongkar karakternya si Arya, suka nantang-nantang orang lain ya. Nanti kalau diseriusin mengaku bersalah dan minta maaf katanya. Halo pembaca yang setia, halo para netizen, para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Jangankan manusia biasa yang ditantang Gus Arya, Tuhan pun pernah ditantang. Masih ingat kejadian tahun 2022? Tepatnya pada hari Selasa 18 Januari 2022, beritanya memenuhi halaman media online. Penulis ambil dari suaramerdeka.com, terdapat judul besar, Gus Arya klarifikasi dan minta maaf soal video yang menantang Tuhan ya. Video yang diunggah di channel YouTube Gus Arya Official dengan judul kontroversial. Dia mengaku dari cyber NKRI anti hoax menjelaskan kegemarannya dengan pihak-pihak yang kerap menjual ayat kegemarannya, mungkin kegeramannya ya, menjual ayat-ayat agama. Kemudian ia meminta pihak-pihak itu untuk menunjukkan kepadanya Tuhan yang mereka yakini. Mengetahui videonya viral dan membuat gaduh warganet, Gus Arya pun langsung mengklarifikasi dan meminta maaf. Lucu saja, menurut penulis, dulu pernah heboh menantang Habib Bahar bin Smith, sekarang malah membela Habib kaum Ba'alawi Yaman. Nah ini ya, jadi saya bilang, Pak Arya, kau ini mencela-mencela ya, mencela-mencela. Sekarang kok kamu malah membela oknum-oknum Habib Ba'alawi ya? Bagaimana ini idealismenya antum? Saya nggak marah, saudara. Ya, kita lanjut, saudara. Nah, dulu menantang Bahar bin Smith, sekarang malah membela Habib kaum Ba'alawi Yaman. Bagaimana sih? Bagaimana sih? Ya, si Arya ini bagaimana sih? Jadi bingung sendiri. Orang mengatakan orang lain bodoh, ya. Tapi yang mengatakan ternyata inkonsisten. Nah, coba. Jadi si Arya ini membodoh-bodohin orang lain, tapi dia sendiri inkonsisten. Saudara, inkonsisten. Penulis tidak mau mengatakan yang bodoh siapa sebenarnya. Ya, kalau Kiai Imaduddin dan kawan-kawan dikatakan bodoh, ya alhamdulillah karena masih terus belajar banyak ilmu dari berbagai sudut pandang. Ya termasuk saya. Saya nggak mau merasa pinter, saya lebih baik merasa bodoh saja. Kenapa? Karena dengan merasa kita itu bodoh, kita akan terus termotivasi untuk terus belajar dan belajar diri untuk tidak berpuas diri. Ya. Tetapi kalau saya nanti misalkan merasa pinter, merasa hebat, malah justru akan menimbulkan sikap sombong. Ya, perasaan yang merasa hebat, merasa pinter, ya, merasa nasabnya paling baik menimbulkan kesombongan. Ya. Itu saudara, ya. Jadi saudaraku, kalau Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan dikatakan bodoh, ya alhamdulillah karena masih terus belajar banyak ilmu dari berbagai sudut pandang. Betul? Betul sekali. Aduh, sedih saja saya lihat makian dari Gus Arya yang ditujukan kepada para pembatal nasab Ba'alawi. Video itu terus dikirim oleh Muhyiddin Habib, direproduser untuk menyerang Kiai Imaduddin dan kawan-kawan. Untungnya beliau-beliau itu berbesar hati,
Kiai Imaduddin dan kawan-kawan tidak sumbu pendek, tidak gampang marah, bisa mengerti dan memahami kelemahan dan kekurangan orang lain termasuk si Arya. Ya, oke, untungnya beliau-beliau itu berbesar hati dan tidak terpancing emosi. Jadi nggak usah terpancing emosi ya saudara. Tidak usah terpancing emosi dari kelakuannya si Arya ini. Santai saja. Kita anggap itu hanya sandiwara. Ada lagunya tuh. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Makanya si Arya ini mudah berubah, saudara. Ya, oke kita lanjut ya. Nah, penulis tidak mau mengatakan yang bodoh siapa sih sebenarnya. Kalau Kiai Imaduddin dan kawan itu alhamdulillah ya terus belajar mencari ilmu dari berbagai sudut pandang. Ya sedih saja melihat Gus Arya terus terang ya. Jadi sangat sedih kita atau prihatin lah ya. Karena dijadikan sebagai apa ya media oleh Muhyiddin untuk menyerang Kiai Imaduddin ya. Penulis menengok akun @atayarif 12 yang diposting Gus Arya hanya makian ke para pembatal nasab. Oh, jadi ceritanya nih si Arya membuat akun TikTok yang isinya khusus menyerang ya para pendukung Kiai Imaduddin lah, begitu kurang lebih ya. Isinya hanya makian kepada para pembatal nasab dan selebihnya tarian-tarian orang Arab ya. Orang Arab apa orang Arab Patinggenah? Ini saya tanya ini. Saya terus terang nggak mau saya lihat videonya TikToknya si Arya ya. Karena saya takut keracun ini nih. Isinya kan tadi apa murahan itunya ya. Sementara saya ingin cari yang mahal. Oke saudaraku ya. Ya saya baca ulang lagi. Penulis menengok akun @atayarif 12 yang diposting Gus Arya hanya makian kepada para pembatal nasab dan selebihnya tarian-tarian orang Arab. Tidak secerdas Gus Z dan W yang membela habaib dengan pusing 7 keliling, merasa terus mencari-cari bagaimana bisa tampil di YouTube ya. Gus Z kalian sudah tahu lah, pasti tahu dah ya. Dengan mengorek sisi lemahnya penelitian sejarah dan nasab Kiai Imaduddin, ngeles dan keras pokoknya tabrak, urusan benar salah mah urusan belakang. Oke, saya lanjut ini. Gus Arya belum layak dianggap Muhyiddin. Gus Arya belum layak dianggap Muhyiddin. Oh, dia juga bukan seorang Muhyiddin. Menurut saya ini dari menyimpulkan tulisan Ibu Nurul Azizah ini, Gus Arya belum layak dianggap Muhyiddin. Karena dia hanya ngaku sebagai penentang, pembatal nasab dan pembela Ba'alawi di medsos. Tapi medsosnya tidak ditampilkan kebersamaan dengan para habaib atau menjadi pengikutnya Habib. Hanya ngaku sebagai pembela saja. Dan itu diulang-ulang terus. Konsepnya sebagai Muhyiddin tidak jelas. Hanya konten dengan suara keras dan tidak jelas arah tujuannya. Apa jadinya yang ya konten norak dan murahan. Demikian kata Ibu Nurul Azizah. Benar saja, kalau Kiai Imad tidak mau menanggapi secara serius, apalagi di Duarius ya, Kiai Imad tidak mau menanggapi secara serius, apalagi Duarius. Dari kontennya si Arya ini ya, saudara. Ya, hanya membuang tenaga dan waktu ya kalau meladeni si Arya. Beliau terus mensosialisasikan penelitian ilmiah tentang batalnya nasab Habib Ba'alawi sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di berbagai media sosial dan berhasil. Alhamdulillah, banyak orang tercerahkan, banyak masyarakat sadar ya. Alhamdulillah, Kiai Imad berhasil mencerdaskan masyarakat, ya kan? Bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, ya. Beliau terus mensosialisasikan penelitian ilmiah tentang batalnya nasab Habib Ba'alawi sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di berbagai media online
dan berhasil karena para YouTuber kondang di tanah air ini sudah mulai tertarik membahas nasab Balawi di channel YouTube-nya. Jadi fahamkan bagaimana Gus Arya cuap-cuap di media sosial. Nah, jadi fahamkan bagaimana Gus Arya cuap-cuap di media sosial. Ya begitulah adanya, membuat konten murahan. Nanti kalau disomasi, minta maaf dan klarifikasi. Pemandangan yang basi ya. Penulis Nurul Azizah. Ya, Ibu Nurul Azizah adalah seorang penulis yang produktif. Beliau juga pernah membuat buku Muslimat NU, militan untuk NKRI. Ya, begitu saudara. Mantap ya? Mantap. Itulah seorang ilmuwan ya, seorang perempuan, seorang mama ya, ilmuwan yang berhasil memberikan edukasi, membuat artikel, dan itu mencerahkan kita ya. Tapi ini saya tambahin sebuah video untuk literasi Anda, untuk nambah literasi kita ya, dari channel Islam Nusantara. Ini menarik ini ya, channel Islam Nusantara saudara ya. Ini juga membahas tentang si Arya dan juga tulisan dari Ibu Nurul Azizah ya. Tidak apa-apa, kita tambahin sedikit informasi ya dari channel Islam Nusantara berikut ini ya. Terus dengan nasab orang, nasabmu sendiri saja, nasab bajingan. Nah ini kan kurang ajar. Dia bilang seperti itu kepada para Duriah Wali Songo. Dia bilang nasab bajingan. Ini kan kurang ajar. Yang bajingan itu kan Arya. Dia ini orang mana? Kok sampai begitunya bilang kepada para Duriah Wali Songo? Ya inilah salah satu akibat jika orang itu sudah taklid buta, sudah menjadi budaknya Habib. Ada sebuah tulisan di seword.com. Gus Arya membuat konten murahan. Jangankan Kiai Imaduddin, Tuhan pun pernah ditantang. Ya, tadi sudah saya bacakan ya tentang tulisan dari Ibu Nurul Azizah. Tidak benar mengatasnamakan tesis, lalu dia mengatasnamakan sebagai keluarga Wali Songo, bahkan mengatasnamakan sebagai pecinta Wali Songo. Gerombolan ini lalu mengadu domba adat. Ya ini kan mengatakan gerombolan-gerombolan ini kan sudah sangat menghina para Duriah Wali Songo ya. Padahal kita ini bangsa Indonesia, orang Nusantara, kebanyakan adalah keturunan Wali Songo, bukan keturunan imigran dari Yaman. Tapi kenapa si Arya gara-gara membela Ba'alawi kok sampai mengatakan hal yang demikian? Kiai dengan baik, saya pastikan saja saya kenapa? Jadi ya triknya seperti itu, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang besar, seolah-olah dia memiliki bangsa ini atau bagaimana, sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau berseberangan dengan dia, kemudian dia bilang semua akan saya lawan, semua akan saya lawan, seperti itu. Seolah-olah apa Indonesia ini milik dia atau bagaimana. Ini ada lagi video yang lebih parah lagi ya. Wes ditantang-tantang ini oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Tantang kabeh, wes. Nah, Wes total. kan sombong banget toh, dia menantang para keturunan Wali Songo. Ojo kakean cangkem, ojo kebanyakan bacot. Dia bilang ojo kakean cangkem. Padahal si Arya ini siapa? Apa perannya dalam dunia pendidikan atau apa perannya dalam dunia keislaman di negeri ini? Padahal kalau kita lihat para Wali Songo dan keturunan Wali Songo itu besar sekali jasanya bagi bangsa ini. Tapi si Arya ini kok dengan seenak perutnya bilang seperti itu. Tetapi aslinya pecundang, ketemu aku rawani. Ya, ketemu aku rawani. Jadi ya itulah kesombongan yang ditunjukkan oleh si Arya yang sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Halo, ya, masa ngaku-ngaku keturunan Wali Songo? Ketemu aku rawani, ya mungkin ya banyak sekali toh keturunan Wali Songo yang ada di negeri ini. Jadi mereka ini tidak bertemu dengan Arya itu bukan berarti kok takut, tapi ya mungkin apa ya, males atau enek atau apa ya istilahnya itu nggak mau. Fungsinya apa kalau ketemu Arya? Bersembunyi aja supaya biar banyak teman, banyak pengikut, banyak yang sungkem begitu. Ngaku sebagai keturunan Wali Songo. Tapi adabmu nyaris setiap malam hanya mengadu domba. Halo, mengadu domba antara
kiai dengan apa? Jadi dia sudah kelihatan sekali sekarang menjadi pembelanya Mbak Alawi, sehingga apa yang dilakukan oleh para dzurriyyah Wali Songo itu dianggap sebagai adu domba. Padahal faktanya yang mengadu domba rakyat di negeri ini, yang mengadu domba antara orang-orang Nahdliyin itu adalah apa yang sering diucapkan oleh habaib dari Yaman, imigran dari Yaman. Sementara para keturunan Wali Songo itu justru meluruskan agar jangan sampai terjadi perpecahan. Tapi di sini diputar balikkan seolah-olah yang memecah belah atau yang mengadu domba itu adalah keturunan Wali Songo. Ini kan salah kaprah. Kita lanjut dulu ya sampai akhir ya. Halo, tes DNA. Itu yang mengaku Wali Songo, tes DNA. Nah ini dia bilang yang mengaku Wali Songo tes DNA. Lah para dzurriyyah Wali Songo itu sudah tes DNA. Jadi ini si Arya ini tidak paham ya tentang tes DNA, sehingga dia secara sombong dan arogan mengatakan agar para keturunan Wali Songo itu melakukan tes DNA. Padahal faktanya para dzurriyyah Wali Songo itu sudah melakukan tes DNA. Dan sekarang yang dituntut itu adalah Mbak Alawi dari Yaman. Karena mereka ini kan sering mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, sering mengaku sebagai cucu Nabi. Nah itu yang harus dibuktikan. Kalau para dzurriyyah Wali Songo mau tes DNA silakan, tidak juga silakan. Karena yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah Mbak Alawi dari Yaman. Dan parahnya dengan pengakuan itu tidak sedikit dari mereka yang menyalahgunakan untuk kepentingan mereka. Ada yang meminta uang pada jamaah, ada yang menipu jamaah, ada juga yang ada indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara, ada indikasi pemalsuan makam nenek moyang bangsa ini, pemalsuan makam pejuang kemerdekaan yang diklaim menjadi Mbak Alawi dari Yaman. Itu kan kelakuan dari Mbak Alawi. Jadi di sini si Arya ini mungkin sudah terdoktrin atau memang dia itu menjadi budaknya Mbak Alawi sehingga sekarang membabi buta menyerang para dzurriyyah Wali Songo. Dengan nasab orang, nasabmu sendiri saja, nasab bajingan. Nah ini kan kurang ajar. Dia bilang seperti itu kepada para dzurriyyah Wali Songo. Dia bilang nasab bajingan. Ini kan kurang ajar. Yang bajingan itu kan Arya. Dia ini orang mana? Kok sampai begitunya bilang kepada para dzurriyyah Wali Songo? Ya inilah salah satu akibat jika orang itu sudah taklid buta, sudah menjadi budaknya Habib. Jadi tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah, membabi buta menyerang siapapun yang sekiranya membahayakan kewibawaan Habib. Dan kalau kita lihat Arya ini kan dulunya itu menjadi muridnya seorang Habib ya, Pak Lutfi bin Yahya itu ya. Jadi mungkin karena dia itu sangat membela Pak Lutfi bin Yahya itu sehingga menyerang siapa saja yang meragukan nasab Mbak Alawi. Dan di sini yang dia contohkan itu adalah para keturunan Wali Songo. Padahal yang tidak percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi tidak cuma para keturunan Wali Songo saja, tapi banyak rakyat di negeri ini yang tidak percaya. Jadi si Arya ini kok sekarang malah nyerangnya kepada para dzurriyyah Wali Songo. Ya itulah salah satu gambaran jika orang itu sudah terprovokasi, orang itu sudah larut dan hanyut dalam buayan tipuan Mbak Alawi, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang penipu, mana yang pejuang. Akhirnya dia terjebak dan masuk ke kalangan Mbak Alawi dari Yaman. Ya mungkin karena ada persoalan ekonomi atau apa kita juga tidak tahu, sehingga dia sampai tega melakukan hal seperti ini. Tapi ini cukup menjadi pembelajaran bagi kita agar dalam menyampaikan suatu kebenaran, agar dalam melangkah atau memperjuangkan suatu kebenaran tidak usah kita itu risau, tidak usah kita itu galau, apalagi kok sampai menukar kebenaran itu dengan sesuatu hal yang remeh-temeh. Ya, terima kasih informasinya dari hampir jatuh. Oke, saudaraku, terima kasih ya yang sudah menemani kita sampai titik akhir perjuangan kita mengedukasi dan memberi rekreasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada nilai hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya ya. Saya baca-baca komentar kalian ini dari Bang Wani. Kalau para Habib ya jelek, kalau pengajian dan sholawat selalu apa ini?
Itu sudah hilang nih. Saya baca yang terbaru dari Pribumi Nusantara. Dengan sombongnya berkata, siap debat 3 hari 3 malam. Kok malah kabur? Wah, ini ternyata bisa jadi ini Muhibin ya ini ya. Muhibin ya memang begitu. Jadi saudara, Kiai Madudin akan pilih-pilih, akan melihat kalau debat orang-orang yang nggak berilmu buang waktu. Jadi contoh misalnya saya, ya, lalu di jalan ini ada orang yang punya kapasitas, ya, lalu ngajak-ngajak debat sama saya, ya kita tahu hasilnya lah. Ngapain kita buang waktu? Tentu kita akan prioritaskan. Ya, kan yang menantang debat ini yang dalam konteks lihat siapa. Ya kan nggak semua orang-orang gendeng nggak berilmu hanya bayaran misalnya dilayani, yang buang waktu lah. Banyak yang bisa kita lakukan ya. Itu ya. Ada terima kasih nih banyak para muhibin budak jongos spiritual yang menghadiri channel kita nih, mudah-mudahan sadar mendapatkan penyerahan edukasi ya. Saya tidak ingin dikatakan merendahkan. Saya tidak merendahkan siapapun ya. Apa yang saya sampaikan itu ada faktanya ya. Saya tidak merendahkan si Arya. Kalau saya bilang dia Arya, nggak pakai Gus, ya memang namanya siapa? Kalau namanya dipanggil ada di situ Arya, kenapa harus disalahkan ya? Contoh ya kan, di situ misalnya namanya siapa Muhammad Irsyad ya, kita panggil Irsyadnya saja kan tidak apa-apa. Apalagi si Arya itu usianya jauh di bawah saya tuh dia, ya. Kalau dia ngomong Kiai Madudin adalah Kiai ingusan, maka saya bilang jangan dibilang saya merendahkan si Arya. Kalau saya bilang si Arya itu orang ingusan itu ya kan, masih ingusan si Arya lah. Nyatanya kalau dibanding dengan saya dia jauh di bawah saya usianya. Seperti itu ya, para muhibin ya. Jangan marah-marah muhibin. Jadi kita sering sampaikan, kita kedepankan akhlak ya, kita mencintai semuanya tanpa pilih kasih, tanpa peduli. Kamu dari klan mana, ya nasabmu sambung ke siapa, enggak. Kita perjuangkan kesetaraan, menjaga persatuan dan kesatuan, ya jangan dipelintir-pelintir, dibolak-balik ya. Seperti itu, ya kan? Oke saudaraku, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kalau yang baru nonton, belum menonton secara lengkap supaya tidak salah paham, ya tonton dari awal sampai akhir ya. Nah, nanti kamu akan tahu pesan yang sebenarnya untuk kemaslahatan umat, ya. Oke, I love you untuk semuanya. Untuk para muhibin, budak spiritual, justru ini kita buat konten karena kita mencintai kalian, mencintai Habib. Supaya Habib-Habib itu tidak terus-terusan melanjutkan kebohongan publik yang diwasiatkan dan diwariskan dari para datuk-datuk mereka, para leluhur mereka. Termasuk kepada si Arya. I love you si Arya. Mudah-mudahan mau membaca tesis Kiai Madudin, mendapatkan hidayah dan tercerahkan. Mudah-mudahan bisa lebih beradab lagi, ya kan? Salam persatuan dan kesatuan. Salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati, ya kan? Salam Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!